Nomor 31. Kayu ulin merupakan sumber daya alam nabati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan A. Obat-obatan, B. Pangan, C. Konstruksi bangunan, D. Pupuk organik. Untuk adik-adik yang belum tahu apa itu kayu ulin, Kak Evan akan menjelaskannya. Kayu ulin adalah sejenis tumbuhan yang banyak tumbuh di daerah Kalimantan, dan kayu ulin disebut juga sebagai kayu besi karena kekuatan kayu tersebut yang sangat keras. Jawaban nomor 31 yaitu C. Konstruksi bangunan. Nomor 32. Sudah disediakan gambar. Untuk pertanyaannya, sumber daya alam seperti tampak pada gambar tersebut banyak dimanfaatkan untuk A. Pewarna alami makanan, B. Bahan dasar kerajinan, C. Obat-obatan herbal, D. Bahan baku kosmetik. Mari kita bahas satu per satu untuk pilihan jawabannya. Opsi A yaitu pewarna alami makanan. Untuk tanaman yang dapat menjadi pewarna alami makanan, ada kunyit, daun pandan, dan buah naga. Sementara untuk opsi B, tumbuhan yang dapat dibuat untuk bahan dasar kerajinan adalah eceng gondok, rotan, dan bambu. Sementara untuk opsi C, tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat-obatan adalah jahe, kunyit, temulawak, dan tumbuhan kina. Untuk opsi D, tanaman yang dapat menjadi bahan baku kosmetik, contohnya lidah buaya, bunga mawar, dan bunga lavender. Untuk gambar nomor 22, itu adalah eceng gondok. Adik-adik sudah pada tahu kan? Jawabannya adalah yang B, bahan dasar kerajinan. Selanjutnya untuk nomor 33. Perhatikan gambar berikut ini. Untuk gambar tersebut, adik-adik bisa melihat itu adalah tahapan daur air. Pertanyaannya, tahap daur air yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3 adalah A. Penguapan dan hujan, B. Pengembunan dan peresapan, C. Penguapan dan pengembunan, D. Peresapan dan pengembunan. Nah, untuk tahapan daur air ada 5. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Evaporasi ini adalah proses penguapan air yang ada di permukaan bumi karena panas matahari. Nah, di dalam gambar itu bisa ditunjukkan oleh nomor 1. Sementara untuk tahap daur air berikutnya adalah kondensasi atau pengembunan. Di dalam gambar, proses kondensasi ditunjukkan oleh nomor 2. Sementara tahap daur air yang ketiga adalah pengendapan atau presipitasi, di mana proses ini adalah jatuhnya butiran-butiran air yang disebut sebagai hujan. Di dalam gambar itu bisa kita lihat pada nomor 3. Untuk proses berikutnya yaitu limpasan. Limpasan adalah proses di mana air yang telah jatuh ke bumi mengalir di atas permukaan bumi. Nah, untuk lipasan itu biasanya air mengalir di saluran sungai dan kali atau bisa juga danau yang nantinya akan kembali ke laut maupun ke samudra. Proses daur air yang terakhir adalah peresapan atau infiltrasi.
Selain terjadinya limpasan, air hujan yang turun ke bumi akan meresap ke dalam tanah. Proses tersebut adalah infiltrasi. Untuk digambar, itu bisa ditunjukkan oleh nomor 4. Dari penjelasan Kak Evan, jawaban nomor 33 adalah A. Penguapan dan hujan. 34. Berikut ini merupakan kegiatan manusia yang dapat mengganggu proses daur air, kecuali A. Mengubah sawah menjadi area pemukiman, B. Mencuci motor setiap hari walaupun masih bersih, C. Membiarkan lahan kosong tanpa ditanami tumbuhan, D. Tidak membuang sampah di sungai. Untuk jawaban nomor 34, opsi A sampai C adalah contoh kegiatan yang mengganggu proses daur air. Di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Jawabannya berarti opsi D, tidak membuang sampah di sungai. Nomor 35. Perhatikan gambar berikut ini. Planet yang ditunjukkan dengan nomor 3 dan 5 adalah A. Saturnus dan Mars, B. Jupiter dan Bumi, C. Uranus dan Venus, D. Saturnus dan Bumi. Untuk soal 35, adik-adik coba perhatikan gambarnya. Terdapat matahari sebagai pusat tata surya dan di samping matahari terdapat planet-planet. Untuk nomor 8, itu adalah planet Merkurius. Sedangkan nomor 7 adalah Venus. 6 merupakan planet bumi. Nomor 5 adalah planet Mars. Nomor 4, planet Jupiter. Nomor 3, planet Saturnus. Nomor 2, planet Neptunus. Dan yang terakhir, nomor 1 adalah planet Uranus. Oke, untuk nomor 35 yang ditunjukkan angka 3 dan 5 merupakan planet Saturnus dan planet Mars. Jadi jawabannya adalah opsi A. Kita lanjut untuk nomor berikutnya. Untuk nomor 36 sampai 40, ini adalah uraian atau isai. Jadi untuk adik-adik, perhatikan soal dan pembahasannya. Untuk nomor 36, sudah disediakan gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Bagian bumi yang ditunjukkan oleh nomor 2 akan mengalami titik-titik-titik. Kita lihat untuk gambarnya, ada matahari, bulan, dan bumi. Ketika bulan berada di depan bumi, maka gambar tersebut merupakan peristiwa gerhana matahari karena bumi terhalang oleh bulan. Pertanyaannya adalah bagian bumi yang ditujukan oleh nomor 2. Pada nomor 2, bagian bumi tersebut terkena bayangan umbra, sehingga yang terjadi adalah gerhana matahari total. Nomor berikutnya 37. Perhatikan rantai makanan berikut ini. Tanaman mawar dimakan oleh ulat, dimakan oleh laba-laba, dimakan oleh burung, dan dimakan oleh elang. Pertanyaannya, apakah kemungkinan yang terjadi apabila laba-laba mengalami penurunan populasi? Sebelum ke jawaban, mari kita bahas satu persatu tentang rantai makanan. Di dalam rantai makanan tersebut, untuk produsen ditempati oleh tanaman mawar. Dan konsumen 1, yaitu ulat, konsumen 2, laba-laba, konsumen 3, burung, dan konsumen 4, elang. Hal yang terjadi ketika laba-laba mengalami penurunan populasi adalah
populasi ulat akan mengalami kenaikan karena tidak adanya pemangsa ulat, serta populasi burung mengalami penurunan karena makanan burung, yaitu laba-laba, populasinya menurun. Jadi tidak ada lagi sumber makanan untuk burung. Next, nomor 38. Jelaskan perbedaan daur hidup kecoa dan kupu-kupu. Sudah Kak Evan bahas tentang apa itu metamorfosis. Untuk mengingatnya kembali, metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh yang dialami oleh hewan dari mulai telur hingga dewasa. Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi dua. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna dapat diketahui dari bentuk larva yang sangat jauh berbeda dengan bentuk imago atau hewan dewasanya. Tahapan metamorfosis sempurna melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu telur, yang kedua adalah larva atau ulat, yang ketiga kepompong, dan yang keempat hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak, nyamuk, lalat, kupu-kupu, lebah, dan masih banyak lainnya. Sementara untuk metamorfosis tidak sempurna dapat diketahui dari bentuk tubuh hewan muda yang memiliki bentuk sama dengan hewan dewasa. Dan metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase kepompong. Jadi hanya melalui 3 tahap, yaitu telur, kemudian menjadi nimfa, dan langsung imago atau hewan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah rayap, kecoa, walang, jangkrik, dan capung. Dari penjelasan Kak Evan, untuk jawaban nomor 38, metamorfosis kupu-kupu merupakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna. Lanjut nomor 39. Sudah disediakan gambar. Perhatikan gambar berikut ini. Istilah tabel yang menunjukkan pasangan yang tepat antara benda dan sifat-sifatnya berikut ini. Perhatikan tabelnya adik-adik. Benda 1, 2, dan 3 ada jenis benda. Ada juga bentuk dan volume. Mari kita bahas. Untuk jenis benda nomor 1 yaitu gas. Untuk sifat bentuknya, benda gas bentuknya berubah-ubah serta volumenya juga berubah. Benda nomor 2 adalah jenis benda cair. Bentuk benda cair berubah dan memiliki volume tetap. Benda nomor 3, sepatu, merupakan benda padat. Bentuk dari benda padat adalah tetap dan volumenya tetap. Tips untuk adik-adik dalam mengingat jenis benda dan sifatnya. Adik-adik hanya perlu mengingat jenis benda padat, bentuk tetap, volume tetap, atau T dan T. Sementara benda cair bentuknya berubah, volume tetap, atau B dan T. Yang terakhir benda gas bentuk berubah, volume berubah, atau B dan B. Sangat mudah bukan? Nomor terakhir, nomor 40. Perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya, mengapa gelas
langsung pecah ketika dituangi air mendidih. Ini berhubungan dengan pemuaian. Untuk jawabannya, gelas langsung pecah ketika dituangi air mendidih karena bagian dalam gelas sudah memuai, tetapi bagian luar gelas belum memuai. Sampai di sini dulu adik-adik untuk persiapan soal USBN IPA tahun 2021. Tetap semangat dalam belajar. Ketemu lagi untuk video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.